Yuk, sekarang kita akan membahas mengenai magnet. Pas zaman SMP kita pernah belajar mengenai magnet, macam-macam magnet. Nah, di sini ada magnet batang. Jadi magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utaranya itu mengarah ke kutub utara bumi, dan kutub selatannya mengarah ke kutub selatan bumi. Nah, selain itu, magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi ada garis gaya magnet namanya. Garis gaya magnet itu mengarah dari utara menuju ke selatan atau keluar dari utara masuk ke selatan. Nah, garis gaya magnet ini semakin jauh dia dari magnet akan semakin renggang. Dan semakin dekat dia dengan magnet akan semakin rapat. Ya, persis seperti ini. Tuh, dia akan semakin rapat. Nah, daerah luarnya akan semakin renggang. Apabila ada suatu benda yang akan ditarik oleh magnet atau berada di sekeliling magnet, maka benda itu akan tertarik ke pusat magnet, ke daerah yang dekat dengan magnet. Nah, apabila dia melewati garis gaya yang renggang, maka gaya tariknya itu rendah. Nah, semakin dia dekat dengan magnet, akan semakin kuat karena garis gayanya semakin rapat. Yuk, sekarang ada karakteristik magnet. Jadi karakteristik magnet itu apa sih, Bu? Karakteristik magnet itu adalah daya hantar magnet atau biasa disebut dengan mu. Jadi apa sih mu itu, Bu? Mu itu adalah nilai kemampuan suatu bahan atau media untuk dilalui oleh medan magnet. Nah, klasifikasi media ini atau bahan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada ferromagnetik, yang nilai mu R-nya itu lebih besar, sangat lebih besar dari 1. Lalu ada paramagnetik, yang nilai mu R-nya itu mendekati 1. Lalu ada diamagnetik, yang nilai mu R-nya kurang dari 1. Lah, ferro itu bahannya bagus. Jadi dia itu mudah. Ferro-ferri. Ferri itu artinya sangat. Berarti sangat mudah dalam menghantarkan medan magnet. Contohnya apa? Contohnya ada besi, baja, dan nikel. Lalu para. Para ini di tengah-tengah. Ingatnya FPD. Ferro, kamu pede ya. Ferro, para, dan dia. Oke. Para itu apa? Para itu di tengah-tengah antara mudah dan sangat tidak baik. Berarti kurang baik dalam menghantarkan medan magnet. Lalu yang ketiga ada diamagnetik. Yang terakhir, kalau ada mudah, ada kurang, lalu ada tidak baik. Oke, sangat tidak baik. Contohnya apa? Emas, perak, dan bismut. Oke, kita lanjut. Nah, dari ketiga karakteristik tadi, klasifikasi tadi, itu didapatnya dari mana sih, Bu? Ternyata mu R itu dapatnya dari mu bahan per mu nol atau ruang vakum. Nah, nilai mu nolnya itu adalah ini. Oke, di sini ada soal atau ada contoh lah gitu ya. Ada bahan pertama ada bismut, mu R-nya 0,99983. Klasifikasinya apa? Dia ini kurang dari 1. Oke, kita lihat. Kalau kurang dari 1 berarti betul, dia magnetik. Yuk, lanjut. Sekarang ada udara. Udara itu 1,000004. Berarti ini artinya mendekati 1. Kalau mendekati 1 apa? Paramagnetik. Besi 200.000. Nah, berarti ini sangat lebih besar dari 1. Berarti ferri sangat. Berarti ferromagnetik. Benar. Oke, ini ada Hans Christian Ørsted. Jadi seorang penemu namanya Hans Christian Ørsted, dia melakukan percobaan menggunakan kompas jarum
lalu diberi seutas kawat yang dialiri oleh arus listrik. Jadi hasilnya itu apa? Hasilnya ternyata jarum kompas itu menyimpang dari utara ke selatan. Kayaknya itu karena adanya medan magnet yang muncul akibat seutas kawat yang dialiri oleh arus listrik. Oke, kita coba teori dari Hans Christian Andersen ini. Nah, ini dia percobaannya. Jadi apabila ada arus mengarah ke atas, lalu diletakkan magnet jarum di atasnya. Jadi awalnya itu utaranya itu berada di tengah-tengah sini, selatan juga berada di tengah-tengah. Pokoknya dia itu belum menyimpang lah gitu seperti ini. Jadi ketika ada arus dialirkan dari bawah ke atas, dia tuh menyimpang seperti ini. Nah, ini dia nilai tetanya nih. Nilai teta. Ini nilai tetanya. Nilai tetanya itu sangat kecil, tetapi tetap nampak kalau dia itu menyimpang. Begitu juga dengan arah arus dari atas ke bawah. Apabila ada arah arus yang dari bawah ke atas tadi, dia itu U-nya itu menyimpang ke kiri. Nah, kebalikan dari arah arus yang dari atas ke bawah, dia itu menyimpang ke kanan. Nah, ayo kita coba yuk menggunakan prinsip vektor. Nah, vektor pertama itu otomatis kalau misalnya kita berbicara mengenai medan magnet, yang paling dasar, apa yuk medan magnetnya? Benar, medan magnet bumi, atau biasa kita simbolkan dengan B besar, B kecil. Medan magnet bumi itu selalu mengarah dari atas ke bawah. Oke, clear. Lalu, kita lihat arah medan magnet jarum tadi ya. Dia itu bentuknya seperti ini. Berarti kita tulis dia itu menyimpang ke kanan bawah. Oke, kanan bawah. Nah, apabila ada vektor B besar B kecil dijumlahkan atau dikurangkan dengan vektor apa, lalu menghasilkan medan magnet oleh magnet tadi. Maka penyebabnya itu adalah si arus tadi. Bagaimana arah vektor dari medan magnet arus tadi? Maka hasilnya atau yang kita cari yaitu B besar arus yang mengarah dari kiri ke kanan. Inilah penyebab utamanya mengapa jarum kompas lagi Ibu sebut ya. Magnet jarum ini mengarah ke kanan bawah. Ini dia. Inilah penyebabnya, yaitu medan magnet oleh arus. Berarti teorinya sesuai. Begitu juga dengan medan magnet ketika arah arus itu dari atas ke bawah. Magnet buminya ke bawah. Nah, kalau misalnya tadi itu dari kiri atas ke kanan bawah, menyimpangnya, ini kebalikannya. Ke kiri bawah. Maka ini dia arah vektornya, hasilnya. Maka penyebabnya adalah arus yang mengarah ke kiri. Oke deh.